Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channelku Grand Monolog. Iya teman-teman, jadi ini aku posisi siang ya, jadi lagi tunggu makan siang gitu ya. Cuma aku istirahat sebentar, jadi memang agak sibuk ya teman-teman ya. Jadinya aku coba sempetin waktu sebentar gitu ya untuk bikin video monolog gitu ya. Iya, jadi gini teman-teman. Ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman gitu ya. Ini juga aku baru dapat gitu ya teman-teman ya. Jadi dari sekian tahun gitu ya berjalan hidup aku baru dapat gitu loh, baru benar-benar tahu detail gitu. Jadi gini teman-teman, kemarin itu aku sama tim gitu ya, orang kantor melakukan foto produk gitu teman-teman. Jadi di foto studio gitu. Di foto studionya itu tempatnya nggak begitu jauh dari kantor aku gitu. Nah, jadi dia bentuknya kayak ruko gitu ya, ruko dalam dia ada foto studio, ada kayak lampu segala macem. Jadi keperluan orang buat foto produk kira-kira seperti itu. Jadi aku dan beberapa orang ya dari kantor aku gitu ke situ untuk melakukan project itu gitu, karena memang ada kebutuhan untuk melakukan foto produk kira-kira seperti itu. Intinya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ tuh banyak kamera, berbagai macam kamera gitu. Ada yang dia kayak ada bikin milestone gitu ya. Ini foto studionya udah lama gitu loh. Jadi dia kayak ada milestone gitu. Dulu dia pakai kamera ini gitu loh. Nah, di situ di foto studionya itu dia kan ruko 3 lantai ya. Jadinya kita fotonya tuh di lantai 2 begitu ya. Nah, di lantai 2-nya itu ada sosok teman-teman. Jadi dia tuh sosoknya itu seperti wanita begitu ya. Wanita tapi semuanya serba hitam, tapi dia bentuknya wanita, rambutnya panjang gitu. Dia lebih cenderung agak gelap, tampilannya agak gelap. Jadi mukanya itu nggak gitu kelihatan gitu loh. Jadi kayak agak, mungkin teman-teman tahu lah ya, kayak bayangan orang yang backlight di bayangan orang backlight di matahari gitu. Jadi kelihatan itu sosok seperti wanita atau pria gitu, tapi kita nggak gitu jelas lihat mukanya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah sosok yang ada di lantai 2 di tempat foto studio yang formatnya ruko gitu. Nah, ya udah, kita foto produk seperti biasa begitu. Habis itu di situ kan aku nggak gitu, maksudnya nggak gitu terlibat lah gitu. Jadi aku lebih ke supervisi, lihat aja, ngecek gitu, kayak gitu aja. Jadi aku ada tuh ambil kamera yang zaman dulu teman-teman. Jadi yang masih yang analog itu ya, istilahnya kan ada digital ada analognya. Jadi ya masih analog. Nah, nggak tahu kenapa aku pegang, aku keker begitu. Lihat dari kameranya itu kan ada kekeran buat kita jepret gitu kan, yang kamera lama ya, yang analog ya. Aku arahin ke si sosok ini, ternyata kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi kelihatan gitu teman-teman. Ini kita bicara bukan hasil fotonya ya, hasil kamera zaman dulu yang masih analog, yang ada kekerannya itu, yang kita bisa masukin mata terus kita keker begitu ya. Habis itu baru kita cekrek gitu. Habis itu masuk ke film gitu ya. Tapi filmnya baru dicuci, kira-kira seperti itu. Jadi bukan digital ya teman-teman ya. Nah, itu yang kamera seperti itu waktu kita keker gitu ya, itu kelihatan ya. Kekerek itu kelihatan. Nah, dari situ aku kaget. Nah, ini berarti aku asumsi berarti yang analog ini bisa kelihatan gitu waktu kita keker. Sedangkan yang digital, yang formatnya komputer, yang digital itu nggak bisa, kayak di HP gitu ya, yang digital begitu formatnya, itu nggak bisa gitu loh teman-teman. Jadinya gini, dari situ langsung gitu ya muncul rasa ingin tahu aku besar sekali gitu. Jadi aku langsung menganalisa lensa begitu loh teman-teman. Lensa. Jadi yang paling jelas itu adalah kacamata gitu ya teman-teman ya. Jadi aku adalah seorang yang pakai kacamata ya. Jadi aku seorang yang pakai kacamata, dan aku juga ada kontak lens begitu ya. Cuma jarang aku pakai kontak lens, itu aku pakai misalnya kayak ada acara gitu, aku baru pakai gitu. Jadi aku untuk kacamata ini, dia kan lensa juga kan, bentuknya lensa begitu ya. Itu jelas kelihatan, dari dulu juga udah kelihatan gitu. Jadi kacamata aman gitu, bukan aman, maksudnya memang kelihatan untuk melihat hantu gitu ya. Nah,
kontak lens itu aku langsung coba. Jadi kemarin malam pas pulang itu aku langsung coba berbagai macam lensa gitu teman-teman. Jadi aku langsung coba kontak lens ya. Kontak lens itu aku pakai, aku lihat sosok yang anak kecil wanita yang ada di rumah aku yang di lantai 2 itu, aku lihat dia kelihatan dari soft lens itu, dari kontak lens itu kelihatan, kacamata itu kelihatan. Aku juga coba langsung dari teropong ya, teropong gitu, tapi bukan teropong bagus ya. Teropong bagus kan banyak merek gitu ya, ada yang Nikon, ini enggak, ini teropong enggak tahu lah, intinya dia teropong lah, teropong yang binokular itu ya, yang 2 begitu ya. Nah, aku kekerin, aku lihat di situ juga kelihatan juga teman-teman ya. Jadi itu kelihatan juga. Habis itu aku coba dari aku kan ada airsoft gun ya, airsoft gun mainan anak aku. Airsoft gun itu kan dia ada yang kekerannya itu ya, kayak orang yang kalau ilustrasinya seperti orang sniper begitu ya kan, dia kalau mau nembak kan dia lihat kekeran gitu ya, habis udah itu baru ditembak begitu kan. Aku lihat kekerannya itu, aku arahin juga ke sosok anak wanita yang di rumah aku itu, kelihatan juga teman-teman. Jadi lensa itu kelihatan juga. Lalu aku ambil kaca begitu ya, kaca. Aku lihat dia, jadi aku membelakangi sosok wanita itu. Aku ambil kaca, lalu kacanya itu aku lihat ke depan kan, kelihatan kayak spion lihat ke belakang gitu ya, kayak spion lihat ke belakang. Itu ternyata nggak ada teman-teman. Jadi kaca itu nggak ada. Aku belum coba di spion mobil, cuma harusnya tetap nggak ada gitu lah. Jadi aku cuma mau sharing seperti itu aja. Jadi ini mempertegas gitu ya, kalau format yang digital itu memang nggak bisa gitu teman-teman. Jadi aku semakin yakin gitu. Sedangkan format yang manual, yang manual itu ada gitu loh teman-teman. Jadi ini semakin mempertegas gitu ya, kalau sesuai dengan keyakinan dan pengalaman hidup aku sebagai seorang indigo. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya, nggak memberikan kebenaran juga, cuma ini aku bercerita hanya berdasarkan pengalaman hidup aku gitu ya. Kalau hantu itu tidak bisa bermain ke era yang digital teman-teman ya, digital gitu loh. Jadi dia tidak bisa muncul di kamera begitu ya, yang preview digital yang seperti itu. Terus dia juga tidak bisa direkam gitu ya. Kalau rekam kan udah pasti formatnya itu adalah digital gitu ya, di perekaman itu nggak bisa. Dia juga nggak bisa telepon, dia juga tidak bisa muncul di komputer, di internet gitu ya. Kan kita suka ada lihat ya, kayak ada bahkan sampai ada hantu yang diceritakan masuk ke video game, kira-kira seperti itu kan, ada tuh ya, urban legend cerita seperti itu ya. Nah itu kalau di pengalaman aku itu tidak terjadi gitu teman-teman. Jadi aku cuma bercerita seperti itu aja. Jadi ini memang aku baru tahu gitu ya, karena dulu aku pernah pengalaman yang pernah aku ceritakan juga ya, waktu dulu aku masih kecil yang kita orang berpergian ke Pulau Dewata gitu ya. Nah kita kan ada foto gitu ya, difotoin orang gitu, ada 2 sosok ya di sebelah aku gitu. Mungkin teman-teman udah ada lihat video ya. Aku lupa intinya itu video yang nomor berapa aku lupa, tapi yang tentang hantu tidak terekam di kamera gitu. Itu cerita yang ada di video itu gitu. Nah itu kan aku nggak lihat memang yang orang yang foto, kan suruh orang foto begitu ya. Jadi nggak kelihatan memang waktu dia ngeker itu ada atau enggak. Itu masih kamera analog gitu. Aku ingat itu masih kamera analog, itu masih pakai film. Jadi udah jepret, kita mesti tunggu sampai ke foto studio cetak itu baru keluar fotonya, baru kita tahu gitu hasil fotonya gitu. Nah itu hasil fotonya nggak ada teman-teman, cuma mungkin waktu ngekernya itu pakai kamera analog itu ada. Nah itu aku nggak menyadari gitu loh. Nah itu baru tahu kemarin, itu aku baru tahu, oh ternyata yang kamera yang analog yang masih belum digital itu, kita posisi ngeker itu masih bisa kelihatan gitu loh, sosok yang terlihat gitu sebagai mata seorang indigo gitu. Iya, paling gitu aja sih teman-teman. Mungkin bukan hal gimana lah, cuma ini aku cuma mendapatkan penemuan yang penting lah gitu buat aku gitu teman-teman. Nah aku coba sharingkan aja ke teman-teman gitu. Iya paling gitu aja lah teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya.
Teman-teman semangat terus ya, aku juga semangat kerja terus gitu ya. Kita sama-sama fokus gitu ya teman-teman ya. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Iya, kalau teman-teman suka boleh di like gitu ya teman-teman ya, boleh di subscribe juga gitu ya. Terima kasih loh supportnya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang lain gitu ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.